Cerita tentang aku 1 tahun di Korea. Oke guys, ini galeri-galeri aku. Aku kumpulin momen-momen yang aku pikir lumayan seru kalau buat diceritain. Selama 1 tahun di Korea aku ngapain aja. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, 4 Juli 2022. Ini sebenarnya aku masih di Jakarta, di Wisma Hijau. Ya di sini aku bareng teman-teman aku yang mau terbang. Ada cerita menarik di sini guys. Jadi di sini ada 3 orang yang mau terbang di tanggal yang sama, dan sebelum terbang kan kita harus medical check up dulu ya. Dan sebelum terbang ternyata ada salah satu teman kamar yang kena COVID akhirnya. Teman aku itu dipending dulu terbangnya. Ya alhamdulillah aku sama teman aku yang 2 itu lolos dan bisa terbang ke Korea. Oke, lanjut cerita selanjutnya. Ini foto aku pas lagi pemberkasan. Bukan pemberkasan sih, lebih ke mau penerbangan guys. Jadi ini ngumpul sama teman-teman. Ya kalau ada teman-teman yang ngomong jaket kuning lah, jaket biru lah, itu cuma jaket dan warna guys. Kita sama-sama punya satu tujuannya, itu kerja ke Korea buat jadi pribadi lebih baik dan bantu keluarga biar jadi lebih baik juga kan. Apapun jaket warnanya, ya kita balik lagi ke mental masing-masing gak sih? Jadi ya kita gak boleh ngejudge dari warna jaket ya. Kita semua punya cerita masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Jadi semangat terus guys, jaket kuning. Nah ini udah di bandara. Kurus banget ya guys ya. Udah di bandara, persiapan terbang ya, nunggunya lumayan lama. Ini juga foto di bandara juga, di bandara Soekarno-Hatta guys. Dan ini waktunya udah mau penerbangan, jadi kita pergi ke pesawat, jalan kaki ke lorongnya. Ini tiketnya guys. Dan ini suasana pesawat. Ini momen penting dalam hidup aku sebenarnya, karena aku belum pernah naik pesawat sebelumnya, dan pertama kali naik pesawat yaitu pergi ke Korea itu ya alhamdulillah prosesnya nggak sebentar. Nah ini ketika sudah sampai di bandara Incheon International Airport guys, Korean Air. Bahagia banget bisa ngeliat pesawat dari deket, apalagi udah pernah naikinnya juga ya. Ini pas di tempat pengambilan kopernya guys, rapi banget bandaranya loh. Dan ini nunggu perintah dari HRD Korea buat apa yang harus kita tulis, barang bawaan apa yang berbahaya atau yang enggak, kita harus pastikan dicek. Setelah itu lanjut, ini nunggu jemputan, nunggu busnya, nunggu lagi, dan jemputannya datang. Nah ini teman-teman yang tadi habis tiba dari bandara naik bus ini ke penampungan guys. Penampungannya itu ada di Kebis. Dan kebetulan Kebisnya itu ada di Ansong, kita ditampungnya. Ini suasana busnya ya empuk dan lumayan lah. Dan ini salah satu view ketika lagi naik bus menuju ke Ansong guys. Ngelihat apartemen di Korea rapih-rapih gini itu kan ya, keren banget loh. Dan ini dia penampungan kita, tempat buat belajar lagi bahasa Korea dan etika yang ada di sini, serta hal pertama yang harus dilakukan yaitu pas nyampe itu pasti cek COVID-19, dan pas nyampe di sini medical check up ulang. Nah, ini dia kamarnya. Ini lumayan luas karena ya lumayan banyak juga yang masuk sih, cuma kendala itu sebenarnya yaitu internet guys, karena kan kartu dibawa dari Indonesia, masuk sini kita susah ya sinyalnya. Oleh karena itu buat teman-teman yang mau ke Korea harus pakai roaming kalau bisa guys. Di sini ada wifi tapi dibatasi karena tujuan pertama kita belajar, tujuan kita ke bisa atau penampungan ini belajar guys. Jadi wifi itu dibuka beberapa saat aja. Pertama kali minum susu Korea di Korea. Nah ini sambil belajar apa yang harus
persiapkan di Korea. Pertama itu yang pasti buat bukur kening. Alhamdulillah dibimbing sama ibu guru yang cantik dan baik hati, Ibu Yuli. Nah, ini dia pas posisi di luarnya guys. Langsung training center. Posisi kelasnya pas teman-teman lagi istirahat, dan aku iseng-iseng ambil foto sebelum teman-teman pada masuk. Nah, ini setelah mau turun dari pesawat, jangan lupa foto dulu sama pramugari. Ini samping aku teman yang udah sebenarnya udah pernah ke Korea dan terbang lagi. Jadi teman-teman yang mau ke Korea, semangat, peluangnya luar biasa bagus guys. Ini dia pas posisi mau dijemput sama Sajang di depan Ansong Training Center. Jangan lupa pakai batik biar menunjukin kalau kita orang Indonesia dan memperkenalkan budaya kita juga kepada orang-orang Korea. Ini foto sama teman-teman yang satu angkatan juga. Ini posisi koper-kopernya. Jadi nanti kalau mau dijemput, kita tinggal ambil kopernya dan kita ngumpul di gedungnya. Posisi di saat sebelum dijemput sama Sajang. Nah, ini pasti di Ansong Training Center. Kebetulan pas musim panas datangnya, jadi ada capung guys. Di sini tuh nggak capung, nggak burung, mereka nggak takut sama orang karena orang-orangnya ya hidup masing-masing, hewan hidup, kita hidup, jadi harus saling jaga satu sama lain gitu. Ini dia setelah dijemput sama Sajang, pertama kali sampai di asrama. Ini kamar pertama aku, karena masih baru, kamar sebelah masih ada seniornya, jadi stay di sini buat sementara waktu beberapa hari. Pertama kali ke halte dan naik bus ke pasar. Ini pertama kali ke pasar, pasarnya di Juam. Nah, ini dia nih pasar Juam waktu pertama aku datang. Sekarang udah direnovasi, udah berubah ya guys. Juam Sijang ada di Hwasong, di Gyeonggi-do. Belanja-belanja kebutuhan buat 1 minggu ke depan. Nah, kenapa orang yang mau ke Korea harus membawa uang saku? Karena kan kita belum kerja, belum digaji dong. Makanya selama kita bekerja sebulan, kita belanja buat pakai uang masing-masing dari rumah. Nah, pertama kali makan ayam di Korea, ternyata beli chicken di Korea tuh langsung segede ini guys. Dan di sini tuh buat cemilan, bukan buat lauk. Kalau di rumah ini udah bisa buat makan satu keluarga ini. Ini dia kondisi pabrik aku, dan ya karena belum terbiasa jadi lecet-lecet dikit lah ya. Kerja lah, wajar lah. Dan ini ketika lagi kerjanya santai, nggak selalu kerja capek sih guys, di mana-mana ya. Pasti ada saat-saat dimana kerja santai. Dan ini kamar kedua aku setelah pindah nggak jauh sih, di sebelah kamar yang sebelumnya. Jadi kamar segede ini buat 2 orang, ada TV, ada gitar dari senior aku, lemari, AC, fasilitas alhamdulillah lengkap, kasur apa segala macam. Ini dia, karena karyawannya cuma 2 orang, jadi mau nggak mau aku harus belajar forklift biar bisa kayak gitu guys. Jadi harus bisa forklift, naik turun, depan belakang, maju mundur cantik. Jangan cantik-cantik nanti inget mantan. Ini dia lanjut kegiatan tiap minggu, belanja ke pasar. Ini dia terminal Juam. Nah, terminal Juam waktu itu tanggal 23 bulan 7 2022 belum direnovasi ya guys. Sekarang udah direnov, Daiso-nya juga udah pindah tuh. Ini sebenarnya terminal ini ada masuk di salah satu drama Korea, cuma aku nggak tahu judulnya guys. Nah, first time pertama kali diajak sama senior main jauh, mainnya ke Ansan dong. Jadi ini tuh posisi di dalam stasiun Suwon, yang kebetulan di stasiun Suwon itu dekat terminal, dekat juga dengan pusat perbelanjaannya, nyatu sama stasiun guys. Stasiunnya gede banget, ke bawah tanah itu berapa tingkat tahu. Ini naik kereta Korea pertama kali. Dan ini dia ketika kita udah turun, kita tuh tujuannya nonton bola guys sebenarnya guys. Soalnya di situ ada Asnawi yang masuk ke Ansan Greeners FC. Nah, ini dia. Tuh ada fotonya nih, Asnawi ini. Dan kerennya lagi di sini menang dong.
Ya, meskipun hujan tetap semangat main bolanya guys. Dan first time makan makanan Indonesia di Korea. Makan mie ayam bakso guys. Di warung di Ansan. Ini dia teman-teman yang mau tahu masjid yang ada di Ansan. Masjid ini posisinya itu sebenarnya agak masuk ke belakang. Cuma ini kan ada 3 lantai. Lantai pertama buat wudhu, lantai kedua itu masjid untuk orang Bangladesh atau mana gitu. Nah, yang dari Indonesia lantai 3. Nah, yang rooftop atau lantai keempat nih, ini buat dapurnya guys. Jadi teman-teman yang mau ke Ansan atau stay dekat Ansan, jangan lupa mampir ke masjid buat ibadah, buat silaturahmi sama teman-teman muslim lainnya ya. Ini dia ikonik dari Ansan. Taman Ansan yang samping-sampingnya itu banyak banget base camp dan pasar yang banyak orang asingnya nyatu. Ansan ini disebut dengan Da Munhwa. Semua Munhwa itu budaya, semua budaya. Jadi multikultural, semua orang asing itu ngumpul di sini guys. Nah, ini burung-burungnya juga nurut-nurut, burung dara. Kalau di rumah, wah, udah diambilin. Jangan lupa foto-foto buat kenang-kenangan di masa depan. Dan kebetulan alhamdulillah sekarang bisa kebahas lagi. Bisa kita bahas nih. Ini juga foto yang ada di atas jembatan penyeberangan. Kalau ke kanan di stasiun Ansan, ke kiri ini ke pasar Ansannya guys. Ya, pusat Ansan itulah. Nah, ini sebelumnya aku cari-cari nih. Hwasongse Wegukin Bokji Sento, pusat kesejahteraan orang asing. Karena aku pengen belajar bahasa Korea. Kan sajang aku orang Korea, aku tinggal di Korea. Aku nggak terlalu pinter bahasa Koreanya, jadi aku mau belajar lagi gitu. Dan ini posisi pas aku main ke temen, kebetulan temen aku ini baru nyampe berapa minggu dan belum ngerti banyak tentang Korea. Aku juga sama sebenarnya, kartu SIM belum punya. Cuma ya kayaknya butuh bantuan, akhirnya aku OTW harusnya 2 jam karena aku nggak tahu jalan jadi 4 jam. Ini busnya guys, dan posisi apartemennya di dekat temen aku. Bahagia itu bukan berusaha keras membuat semua orang lain senang, tetapi bersyukur untuk semua yang sudah kita miliki saat ini. Ya, love yourself guys, cintai diri sendiri. Nah, ini kebetulan asrama teman aku di lantai 25, jadi lumayan tinggi view-nya guys. Ya, iseng-iseng foto karena spotnya bagus. Ini pulang, terus OTW kemana ini kita nih? Ini peta dari Kakao Map guys. Jadi kita tuh ini Julbal nih di sini nih, Julbal. Jadi OTW ke Dojak ini di shelter nih guys nih, OTW shelter. Jadi mau belajar bahasa Korea, mau daftar. Nah, mampir dulu ke masjid. Kebetulan di sini di dekat aku ada masjid yang namanya Masjid Darussalam di Baran. Di situ teman-teman yang deket jangan lupa mampir. Dan ini foto yang di dekat asrama teman aku. Nah, meet up sama teman-teman yang satu LPK dulu, satu lembaga bahasa, dan juga meet up sama tetangga aku di situ guys, di Ansan pastinya. Nah, ini momen penting nih. Jadi ketika sudah selesai dari shelter, nanya-nanya nih, ini mampir ke masjid. Kebetulan di masjid ada acara penyuluhan gitu, konseling, sangdam. Jadi di sini ada Mbak Santi yang kebetulan masih aktif waktu itu, dengan salah satunya itu Sam Hui gitu kan, Mas Hui, yang aku kira nih orang Korea karena bahasa Koreanya fasih banget gitu kan. Dan pas aku daftar bahasa Korea di shelter, ketemu lagi sama nih orang nih, ternyata dia bisa bahasa Indonesia dengan lancar, dan orang Indonesia ternyata guys. Cuma bahasa Koreanya bener keren banget sumpah, harus belajar banyak aku. Ini dia Hwasongsi Wegukin Bokji Sento, Hwasong Immigrants Community Service Center, tempat buat belajar, tempat buat konsultasi, dan hal positif lainnya untuk orang asing. Nah, habis dari shelter atau pusat kesejahteraan orang asing itu, kebetulan ketemu sama teman-teman, dan temannya ada yang kenal sama orang Korea, ngobrol-ngobrol, meet up di warung Indonesia yang ada di Baran. Makan-makan, dan alhamdulillah orang Koreanya baik banget. Kita makan dibayarin sama beliau gitu kan. Nah, ini dia cerita lucu. Aku mau OTW ke teman yang tadi.
yang perjalanan 4 jam yang harus cuma 2 jam, nyasar lagi guys. Dan nyasarnya itu ternyata dapet ke tempat yang bagus. Akhirnya aku nyuruh teman, bro aku capek nyasar terus, kamu lah kesini nyusul setengah jam, kayaknya aku kalau ke situ nunggu bosnya 1 jam lagi, nggak ada lagi itu kan. Akhirnya temen aku datang dan temen aku akhirnya ikut ke baran ngopi-ngopi makan karena dia pengen banget makan makanan Indonesia guys. Makan mie ayam dong tentunya. Ini balik lagi ke shelter kita nih, naik ke atas shelter foto-foto sama temen aku yang dari Indonesia juga. Dan kebetulan ini salah satu temen aku, salah satu temen kelas bahasa Koreanya dari negara lain. Dia baik banget, mau nganterin pulang dari shelter. Dia udah lama di sini guys. Ceritanya dia itu dulu kuliah di sini, cuma karena faktor satu dan lain hal akhirnya dia kerja juga di sini gitu. Ini foto di shelter juga. Nah ini kelas aku dulu waktu pertama kali ikut bahasa Korea. Sebenarnya kalau sebelum ikut bahasa Korea kan kita ikut tes ya guys ya, di shelter itu. Nah aku dapatnya kelas Gogeban itu kelas atas, cuma karena aku pengen belajar dari basic banget kan, belum tentu yang diajarin di Indonesia sama di Korea sama kan. Akhirnya aku belajar ngikut ke kelas basic, ke kelas dasar Gogeban gitu. Dan lucunya aku kira di shelter yang ngajarin bahasa Korea itu orang Indonesia dong. Loh kok pas masuk kelas ada orang Pakistan, ada orang Cina, ada orang Thailand. Dia ngajarin orang mana gitu kan. Ternyata yang ngajarin itu orang Korea guys. Bahasa penuturnya juga bahasa Korea. Bingung dong akhirnya, ya udahlah lanjut aja gitu kan. Disaranin sama salah satu guru di situ juga, lanjut aja, disayang belajarnya. Oke lanjut belajar. Dan ini main lagi ke temen. Pas udah musim gugur guys, kemana lagi kalau bukan ke teman aku yang satu itu. Dan ini kita mainnya pas malam. Kebetulan mau nonton sesuatu sih, jadi kita sambil foto-foto itu kan. Filmnya bagus banget ini guys. Ini masih di Hwasong kok ini. Nah mau nonton ini Air Mancur yang udah aku upload di YouTube ya guys. Ini tuh Luna Show, yang buat teman-teman yang belum nonton, yuk nonton Luna Show di video aku yang ada di Korea. Ayo nonton langsung di Hwasong. Nah ini dia sama teman aku berdua aja, yang lain sama pacar, ini sama cowok. Gimana ini? Kedinginan. Kita kira itu musim gugur tuh nggak dingin, pakai pakaiannya yang biasa aja ya, namanya orang baru berapa bulan di Korea gitu kan ya. Ternyata dingin banget guys. Acara udah selesai, kita lanjut nyari toilet terus OTW pulang. Jangan lupa foto-foto dulu. Ini acara selanjutnya berapa minggu kemudian aku ajak temen aku, karena aku belajar di shelter, ada info bahwa nanti ada acara festival olahraga buat orang-orang asing ngumpul dan di SD gitu. Pendaftarannya berapa, dapat baju, dapat makan, dapat pengalaman menarik. Aku ajak temen aku ini. Nah ini dia, kita gabung sama orang-orang asing dari yang lainnya, jadi nambah teman baru gitu kan. Seru guys pengalaman di sini guys. Ini orang-orang Indonesia yang ikut acaranya guys. Di Hakgeulchunghakgyo SMP. Nah ini udah musim gugur. Ini mau jalan ke Jeowam, cuma kita sengaja jalan agak jauh biar dapat view ini. Nah ini di Baran, di deket Daiso Baran. Oke, lanjut lagi persiapan buat belajar bahasa Korea. Mumet lagi guys. Pengen belajar bahasa Korea biar makin pinter, yang ngajarin orang Korea luar biasa. Tapi bener nih, kalau nggak kayak gitu nggak bisa-bisa, serius. Itu bagus sih. Ini mah foto sebelum di Korea waktu ngurus tes ke CK. Oke, ini foto bulan 11 tanggal 9. Jadi kerja ya siap kotor-kotoran, siap capek. Karena kalau kita mau siap dapat uang banyak harus siap semua dong.
Nah ini OTW ke temen aku lagi, posisi mesin gugur. Sorry guys, HP jadul guys. Jadi ya ginilah, geter-geter. Oke, udah meet up bareng sama teman-teman nih. Di sini tuh kita aku ajak temen aku itu yang kebetulan di acara olahraga itu ketemu bareng, akhirnya kan eh, masak-masak di sini guys. Dan ini kelasnya, kelas bahasa Koreanya. Ini perjalanan dari shelter ini kayaknya ke Baran ini. Nah ini mau OTW ke shelter lagi. Enggak ke shelter berarti. Ini ke temuan sama temen aku ini nih. Sam nih, Sam. Pak guru yang bahasa Koreanya keren banget ini. Foto-foto, diharu film, diajarin sama dia gimana cara naik kendaraan dan segala macam, cara beli ini itu segala macam. Wah, ngajarin banyak hal. Nah, ini tuh di Hongdae. Habis di Hongdae, lihat-lihat foto-foto, makan kebab. Dan alhamdulillah dibayarnya beliau juga. Mas Hui, thank you Mas Hui. Ini di Seoul kayaknya nih, Seoul Station nih. Ini pertemuan terakhir kalau nggak salah. Pertemuan terakhir kelas bahasa Korea. Ini yang paling bawah nih, senior aku nih, Mas Ivan nih. Beliau, wah keren banget. Aku belajar banyak dari beliau. Dan ini guru aku, Sonseng Nim. Ijongran Sonseng Nim. Namukan Samida Sonseng Nim. Ini teman-teman aku. Nah ini Masin si yang nganterin naik mobil itu. Nah ini jaket juga harus udah agak tebel karena udah mulai dingin ya guys. Di kelas juga. Nah ini pas waktu jalan sama Mas Hui tadi, kebetulan difotoin sama beliau pakai HP-nya yang keren banget. Ini juga sama waktunya. Ini persiapan bulan 11. Mau nyiapin apa? Mau nyiapin sesuatu guys. Nah ini yang aku siapin ini lomba guys. Lomba pidato bahasa Korea. Ini teman-teman aku nih. Jadi ada beberapa teman-teman yang ikut lomba bahasa Korea dari berbagai negara. Dan diadain di shelter sama guru aku. Nah, tanggal 27 bulan November 2022 jam 6.59 OTW kita guys. Karena OTW-nya terlalu pagi sampai shelter belum buka jam 8.11. Jam 8.11 nih. Ya udah kita jalan-jalan dulu sekitar shelter. Lihat-lihat, ternyata ada taman, kita masuk. Kebetulan bagus. Daun-daunnya juga bagus. Nah, sarapan dulu kita di CU guys. Kalau udah jam 10 nih. Udah ngumpul kita. Ini teman satu kelas sebenarnya guys. Satu kelas bahasa Korea, dia ngikut juga. Buat jadi rival aku, lawan aku pas nanti pidato bahasa Korea. Isi pidatonya tentang negara sendiri ya guys, memperkenalkan negara sendiri, budaya negara sendiri. Dan ini tuh Yeson, jadi Hanguko malah lagi Dewi festival, intinya tuh pidato bahasa Korea. Jadi ini tuh Yeson itu jadi penyisihan guys. Jadi ada beberapa yang di eliminasi dan alhamdulillah aku lolos guys. Dapat sertifikat juga, lanjut foto-foto. Ini setelahnya, karena di hari yang sama siangnya itu aku ada kelas bahasa Korea, jadi nunggu sambil main gitar deh, karena di shelter ada gitar juga guys. Nah ini kelas bahasa Koreanya bareng guru aku pas hari kelulusan, sudah menyelesaikan kelas dasar guys. Ya, meskipun gak pernah kuliah, tapi bisa ngerasain juga pakai toga ya. Wah, keren banget di Korea. Serius, kita bisa ngerasain banyak hal di sini. Nah, udah habis pidato, gugup tuh, disuruh pidato lagi sama guru di depan kelas. Aduh, makin gugup itu. Panik banget mukanya itu. Nah, ini dia foto bareng sama semua anggota pas waktu
eh pidato bahasa Korea guys. Ini teman-teman sama guru-gurunya. Keren-keren banget ya mereka ya. Nah ini sama sajam dari shelter guys. Nah ini foto nih. Ini sebenarnya aku belum kenal sama orang ini nih, tapi nanti aku ceritain guys. Ini yang tengah Mbak Santi. Mbak Santi itu kebetulan konsul, orang yang ngadepin konsultasi atau konselor apa konsultan namanya. Pokoknya kita kalau mau ada masalah atau mau konsultasi segala sesuatu sama beliau yang nangani pakai bahasa Indonesia di shelter Hwasong. Nah ini Mas Ipan, ini Mas Ibnu nih. Ternyata foto bareng Mas Ibnu ya. Dulu aku nggak kenal guys sama Mas Ibnu guys. Nah ini nih, ternyata Mas Ibnu. Foto yang sama. Habis musim gugur, lanjut first snow. Salju pertama yang aku rasain di Korea ternyata tebel guys, dingin. Dan parahnya aku apa coba? Salju aku pegang pakai tangan kosong, langsung menggigil dong. Aku nggak tahu sedingin itu. Nah ini dia kostum aku pas kerja, pas musim dingin. Harus bener-bener tebel guys. Pakai 3 lapis apa kalau nggak salah. Maskernya juga harus aman karena kerja di bagian debu. Nah, pas musim dingin juga kebetulan diajak sama pihak Masjid Baran Darussalam. Masjid Darussalam di Baran. Kebetulan ini aku share bareng sama Mas Habib. Mas Habib baik banget sumpah. Diajak buat ikut acara sosial gitu, bantu-bantu Pak Polisi buat keliling-keliling ke pasar Baran, dan alhamdulillah dikasih jaket sama pihak polisinya juga. Nah ini dia kegiatannya guys, patroli. Ini tadi aku guys tuh yang megang lampu tadi guys. Mana? Ini. Kecil banget padahal. Foto bareng. Ini persiapan batik untuk acara final pidato bahasa Korea. OTW lagi final jam 10.08 naik bus, main gitar lagi dong biar nggak gugup. Ini dia panggungnya jam 12.10 bulan Desember 2022. Dan ini dia teman-teman aku dari negara lain yang ikut lomba juga. Wah, kostumnya keren-keren banget ya guys ya. Cantik-cantik, keren-keren. Nah, ini full semua orangnya. Dan kalau teman-teman ngelihat video dari shelter itu kan disiarkan langsung di YouTube-nya live. Aku itu gugup guys, jadi muter-muter pidato yang harus aku hafalin itu muter-muter guys, karena nggak pakai teks, pakai bahasa Korea semua guys. Tapi ternyata aku dapat juara 2. Aku pikir aku dapat juara 3 aja udah alhamdulillah gitu kan, dapat juara 2 sampai mau nangis guys. Nah ini dia bareng sama teman-teman, alhamdulillah dapat ini semua dari acara itu. Buku, hadiah, masker, kue, jajan-jajan, piala. Pertama kalinya dapat piala ternyata di Korea gitu kan. Dan katanya kita laki-laki dapat bunga pertama itu saat pemakaman. Ngeri juga itu. Tapi alhamdulillah aku dapat bunga pertama itu di Korea. Thank you very much. Terima kasih banyak shelter Hwasong Siwigukin Bokji Shento. Nah ini nih, pas live nih. Bunganya keren banget ya guys ya. Sampai di asrama bongkar langsung hadiahnya. Dan langsung dimakan kuenya. Ini kuenya guys. Iris kita makan. Enak banget sumpah guys. Pertama kalinya makan bolu enak banget. Nah ini foto bareng pas waktu lomba. Tara, Indonesia dong. Batik dong.
Nah ini guru yang ngajarin pas sebelum lomba guys. Jadi kita dibimbing dulu tuh sebelum lomba tuh online. Ini keren-keren, ini kenal aku nih. Dan sampai sekarang orang-orangnya aktif-aktif semua guys. Yep, musim dingin OTW lagi ke shelter karena ada acara nganter temen. Ini dia temennya dari bawah nganter ke shelter karena mau konsultasi. Ini acara akhir tahun sama teman-teman. Kebetulan yang datang tuh orang-orang kayak leader-leader antar negara gitu ya. Aku diundang juga. Jadi ternyata yang di dalam situ aku kenal juga teman-teman yang ikut lomba. Jadi ya syukurlah jadi ada teman ngobrol. Ini ketemu Mas Hui juga sama Mas Ibnu. OTW ke temen aku lagi nih yang ada di daerah Yongin. Nah kebetulan teman itu lagi lembur, jadi aku main salju keluar gitu kan. Ada kurcaci guys. Ini main sama teman aku yang dari bawah. Nah, ini dia nih, Tosirin. Main dari bawah ke atas gitu kan, ke daerah atas. Langsung kita masak-masak di sini. Makan segini bareng-bareng. Nah, kebetulan ada event juga tahun baruan. Langsung kita OTW ke danau yang waktu itu ada Luna Show guys. Itu ada panggungnya tuh. Kita kira di acara itu ada kembang api, ternyata nggak ada guys. Cuma itu mundur doang. Pulang-pulang lucu apa coba? Lucunya itu pulang-pulang nggak ada bus, taksi nggak ada, kita nggak ngerti banyak. Akhirnya panik gitu kan. Akhirnya tapi tetap bisa pulang guys. Tapi itu aku hilang guys kartu transportasi. Makanya pas pulang-pulang pagi-pagi aku datengin lagi. Dan kayaknya nggak di sini jatuhnya, nggak tahu kemana. Nah ini tanggal 15 bulan Januari. Mau kemana ini? Acara shelter, acara Sehebok Mani Badeseo. Acara apa ini ya? Sehebok Mani Badeseo. Tahun baru Imlek guys, Imlek. Jadi acara Imlek. Nah kita bisa pakai pakaian Korea di sini. Ini nggak asing pasti mukanya kan ya? Sering muncul di foto aku guys. Nah ini pas sama Tosirin, pas jemput Tosirin di stasiun, kita makan-makan dulu guys. Sama foto bareng sama pemilik tokonya guys. Seru banget guys. Nah langsung OTW ke yang deket tadi sih, ke stasiun itu sama teman-teman ini guys. Nah tanggal 29 Januari 2023 akhirnya aku pertama kali rapat diajak untuk ngikut Gongdongje Leader atau leader komunitas antar negara guys yang dinaungi oleh shelter Hwasong. Dan langsung dilantik ini leader-leadernya dari beberapa negara. Aku ada Mas Dwi dengan Mas Ibnu, ini aku, ini Mas Dwi, ini Mas Ibnu. Jadi ada ketua, ada wakil bendahara, dan aku tuh sekretaris guys. Gongdongje Lido. Nah ini foto pelantikannya. Ini fotonya waktu itu malah Gede Hui. Atau pidato bahasa Korea. Ini dia. Habis rapat, jangan lupa foto bareng sama pembinanya. Pembinanya itu ada dari pembina dari orang Korea juga ini. Kim Seung-ju Sam, Son Sang-nim, Kim Seung-ju. Alhamdulillah di Korea ketemu sama orang-orang baik ya guys. Nah, selain itu juga sebenarnya aku nggak suka kopi guys, cuma ngikut-ngikut belajar barista di sini. Ini dia barista, belajar barista pertama kali. Aku kira juga ada teman Indonesia yang ikut, jadi ada yang ngertiin gitu kalau gurunya ngomong. Ternyata aku orang Indonesia sendirian. Wah, stres lagi nih. Gurunya ngomong apa? Tapi nggak apa-apa. Meskipun nggak suka kopi, tapi kita harus belajar banyak. Nah, ini aku dapat pesan dari salah satu teman Korea yang pergi ke Polandia. Terus jadi dapat salam dari Polandia. Thank you very much guys. Semoga suatu saat nanti bisa jalan-jalan selain ke Korea.
Lanjut di minggu selanjutnya belajar barista lagi. Susah guys bikin susu ini. Bikin apa namanya, bentuk hati dari susu, dari foam susu ini. Nah ini pulang-pulang itu ngikut sama Mas Dwi, ngikut ke apa namanya, Pasar Juang. Ternyata di atas ada bukit dan kita bisa ngeliat view ini. Ini sama temen aku yang di kelas barista, dan ini kelas bahasa Korea. Udah ikut kelas bahasa Korea yang basic, akhirnya aku lanjut yang atas, tapi aku ngikut yang online guys, biar lebih fleksibel. Dan ini pas ngumpul sama Mas Dwi sama teman-teman yang mau belajar bareng buat ngerubah visa, tapi aku diselingi sambil belajar bahasa Korea dulu guys. Nah habis itu ngikut sama Mas Dwi karena diundang sama pihak Hwasong sekitarnya buat nonton bola di Baran ini, Stadion Baran. Ini kita gratis guys masuknya guys. Kalau punya orang dalam enak guys. Ini pas belajar bahasa Korea. Ini pas belajar barista. Bikin bentuk hati yang susahnya setengah mati. Dan ini sebenarnya waktu tes guys. Jadi kalau udah belajar barista kita dites. Bisa nggak bikin 4 menu dalam waktu 10 menit. Dan alhamdulillah aku lolos guys. Pas latihan gak bisa-bisa, tiap minggu gagal terus gitu kan. Tapi pas waktu penilaian aku lolos karena aku bisa ternyata. Ya ini berkat Song Sang-nim yang tengah nih. Terima kasih banyak Song Sang-nim. Dapat sertifikat lagi. Dan lanjut OTW ke Ansan. Pertama kalinya makan all you can eat bareng Mas Hui. Ini kita ngambil banyak banget ternyata guys. Hampir nggak habis, untung perutnya udah kayak karung semua. Ini bunga yang dari lomba itu masih tersimpan. Dan ini rapat selanjutnya ngebahas hal ini itu yang positif buat warga negara asing yang lainnya. Ini pas musim semi nih kalau nggak salah, ini bareng Mas Dwi. Nah ini mau kemana nih guys nih? Ke halte lagi nih. Ini mau ketemuan sama teman guys. Sebelumnya aku ke deket pasar dulu, mampir foto-foto. Kerennya Korea guys, itu tuh disediain jalan kayak gini, ditata rapi biar orang olahraga tuh rajin, jalan kaki itu kan. Jadi seneng kita ngeliatnya juga guys. Nah ini dia view-nya pas musim semi guys. Masih dingin ya guys musim semi, jadi peralihan dari musim dingin ke musim semi. Tapi bunga-bunganya udah pada mekar tuh. Keren banget kan. Ini padahal samping sawah, kanan sawah, sama pasar. Nah ini view-nya. Alay banget sumpah. Ini foto, aku udah beli tongsis guys, jadi bisa foto sendiri. Nah ketemu sama nih orang nih di sini nih. Kita OTW. Dan di sini aku udah plan bikin YouTube guys. Kita ke Seoul sebenarnya mau ngelihat Rainbow Bridge, jadi jembatan yang ada air mancurnya gitu, terus ada warna-warni pelangi lampunya. Kita telat berapa menit udah habis guys. Jadi akhirnya foto-foto seadanya. Dan besoknya lanjut ke sekitaran Sokchon Lake dekat Seoul Lotte Tower di Seoul. Di sini juga telat guys. Kita mau ngikutin musim seminya tapi bunga-bunga sakuranya udah habis lagi. Ya udah foto aja sendiri sama teman-teman deket. Nah ini Sokchon Lake, ini Danau Sokchon. Ini nih apa namanya ini ya? Lotte World. Ini Lotte Tower. Nah ini aku udah plan bikin YouTube buat ini orang nih, buat interview nih, makanya langsung di foto-foto dari sekarang. Nah acara selanjutnya naik bus, disediain sama shelter, OTW ke Jeonju Hanok Village, atau
desa tradisional di Korea guys. Ketemu sama teman baru lagi gitu kan, sama orang baru lagi dari negara lain lagi gitu kan. Kebetulan ada yang kenal juga bisa bahasa Inggris lancar, alhamdulillah bisa diajak ngobrol. Nah ini ya view-nya guys. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngeliat di drama mana gitu, coba ceritain. Nah, jangan lupa ngajak foto bareng sama orang-orang Korea yang keren-keren ini. Masih anak-anak SMP kayaknya nih. Tuh, wah, mereka masa depannya cerah banget ya. Ini orang mana ini ya ampun. Nah ini dia. Weikukin Jumin gua Hamke Hanen Anok Mael Munhwa Chehom. Jadi pengalaman budaya desa tradisional bersama dengan warga asing. Disediakan atau difasilitasi oleh shelter guys. Perjalanannya lumayan jauh sih guys. Nah ini pas kerja, ya sepulang kerja rambutnya udah panjang dan ternyata udah merah guys. Langsung dicukur deh karena udah panjang. Ini udah mulai ngedit video YouTube biar ya ada kegiatan selain kerja gitu kan. Ini video YouTube pertama aku dan ini pas foto gagal di Seoul. Trust yourself, love yourself, don't waste your time making others happy, you need it more than anyone else. Jadi, percaya diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri, jangan buang waktu kamu membuat orang lain bahagia. Kamu butuh itu daripada orang lain. Lanjut OTW lagi nih ke shelter, tapi kita bawa gitar untuk ngikutin lomba nyanyi karena hadiahnya laptop guys. Karena kalau dapet lumayan nih ya buat ngedit cocok nih. Tapi ternyata yang ikut lomba itu penyanyi beneran guys. Aku nggak lolos di seleksi, ini seleksi guys, nggak lolos. Akhirnya pulang-pulang ya udah deh nongkrong aja di deket pasar sekalian mau belanja kan, nyanyi sendirian. Kalau kamu mentalnya udah bagus, kamu udah berani nongkrong sendirian. Ya nggak apa-apa sih bawa gitar gitu kan. Ini udah mulai olahraga guys, karena aku ngeliat temen aku badannya bagus, aku udah mulai olahraga biar sehat. Di foto bareng sama temen-temen, ngobrolin, dengerin mereka debat bagusan pengalaman atau ilmu atau apa, nanti aku share di grup atau aku share di YouTube guys biar ketawa bareng-bareng, lucu banget. Ini foto di stasiun ini sebenarnya guys, nungguin kereta. Tapi stasiunnya bagus banget. Buat OTW ke sini video kedua yaitu video drone, 200 drone di Seoul. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh nonton di video aku di YouTube. Ini namanya drone. Ada drone banyak banget sampai ngasilin lampu gini ya. Acara selanjutnya yaitu ngikut Sheki Emsik Chehom Indonesia. Nah, di sini tuh final yang nyanyi tapi diselenggarain buat acara Hari Orang Sedunia guys. Jadi banyak orang asing di sini yang ngadain event dan banyak orang Korea juga yang datang. Kita buat sama Mas Dwi sama Mas Ibnu jualan es buah guys, harganya 2000 won. Dan lebih dari 200 cup habis dalam waktu beberapa jam. Alhamdulillah laku laris guys. Nah ini teman-teman yang udah bantu juga, thank you banget guys. Jangan lupa foto-foto meskipun gak bisa naik panggung karena kalah seleksi. Ya kita duluin lah, cicipin panggungnya. Ini belum mulai acaranya guys. Nah seramai ini guys, lebih ramai lagi guys. Dan kebetulan ada yang bantuin dari Sonsengnim juga, dari teman-teman Indonesia juga. Laris manis guys. Nah lanjut acara di video selanjutnya aku nih guys. Nah ini rapat selanjutnya, kebetulan dikasih makan juga dari shelter pas rapat. Ngobrol sama teman-teman juga yang dari negara Pakistan dan juga dari negara lain. Lanjut bikin video di YouTube
video nyanyi yang mungkin aku nggak bisa nyanyi, tapi ya bikin lagu dikit-dikit bisa lah. Bikin juga video buat room tour asrama teman aku. Ini udah mulai berat badan nambah nih, alhamdulillah. Olahraga, makan teratur. Ini dekat pabrik aku guys, sebentar guys. Rumput-rumput liar. OTW Ansan mau bikin video bareng Ibu Yuli di Ansan. Yang belum tahu 3 hari di Korea ngapain pertama kali, jangan lupa tonton videonya. Ini aku bikin foto ini buat ngebandingin foto aku sama yang lama guys. Habis bikin video jangan lupa jemput teman kita yang dari Indonesia di bandara. Ini dia orangnya, ini lagi nih. Dia ilmunya banyak banget guys. Kita harus bener-bener banyak belajar sama beliau guys. Ini view pas waktu pulang. Jangan lupa makan dulu. Pas pulang-pulang ternyata nyasar stasiunnya guys. Aku sama Yani guys. Karena udah misah sama Mas Hui. Tapi nyasar juga dapat view bagus. Ya udah foto-foto dulu sambil nunggu kereta. Lanjut, ini bikin video lagu juga. Dan ini bikin video a day in my life, 1 hari di Korea, 1 hari di hidupku, ngapain aja tuh di Korea tuh. Jangan lupa tonton videonya ya guys ya. Dan ini video yang belum aku upload, video pendidikan, keselamatan, edukasi, gimana caranya bikin PCR apa CPR tuh, CPR kalau nggak salah, PCR. Nanti aku kasih tahu teman-teman mana yang bener, sama gimana nanganin kebakaran, gimana caranya ngungsi pas waktu gempa bumi, itu diajarin semuanya. Dan semua itu difasilitasi oleh Shelter Hwasong Siwi Gukin Bukji Sianto juga. Ini kita acaranya ke Yongin. Nah ini pas waktu mau pulang guys, di tempatnya itu. Dan video yang udah aku upload ini video tentang gimana caranya ke Korea, atau sharing pengalaman teman yang udah ke Korea dari proses-prosesnya itu guys. Jangan lupa nonton. Dan ini video juga belum aku upload. Jadi nemenin teman-teman yang pertama kali ke McDonald, dan itu di Korea. Ya agak beda sebenarnya guys, McDonald Indonesia dan Korea. Dan ini bikin video pas waktu kemarin juga, video buat persiapan sharing. Ini video bareng orang asing nanti, sama orang Mongolia dan orang Pakistan. Nanti teman-teman jangan lupa nonton. Oke, itu dia cerita 1 tahun aku di Korea ngapain aja selain bekerja. Buat teman-teman yang belum punya pengalaman banyak, belajar banyak itu lebih bagus guys. Buat kita juga, buat nambah ilmu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah support channel aku sampai udah 100 subscriber dan udah 5.000 view ini. Semoga hal yang aku upload ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga juga konten aku bisa lebih berkembang. Terima kasih banget buat setahun ini buat di Korea, buat teman-teman yang udah support, udah bantu aku buat ajarin aku banyak hal, semuanya aku ucapin terima kasih banget. Dan hari ini adalah hari ulang tahun aku yang ke 28 tahun. Semoga 4 tahun atau ya semoga 4 tahun di Korea selanjutnya lebih bermanfaat lagi buat teman-teman, lebih berkah lagi, bisa bantu keluarga. Dan thank you banget yang udah nonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa share buat teman-teman. Dan Sejati Story, stay positive, be yourself. Thank you guys.